Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam super. Pertama-tama izinkan saya berterima kasih banyak buat Pak Antoni dan seluruh manajemen atas support untuk tim Sulawesi. Kemudian Bunda Lastri, Pak Aryo dan seluruh top duta nasional yang sempat monitor malam hari ini. Selamat berbahagia semuanya. Jaga kesehatan di tengah wabah COVID ini, Bunda semuanya, dan untuk seluruh tim Sulawesi dan tim Duta Nusantara. Baik, perkenalkan saya ingin menceritakan kisah awal bergabung atau disesatkan sama Bunda Lastri di jalan donasi ini. Saya Adhar sehari-hari berprofesi sebagai PNS di Pemkap Wajo. Sebelum jadi PNS, saya merintis sejumlah usaha, mulai dari bimbingan belajar yang sampai sekarang masih hidup, masih berjalan. Kemudian ada laundry yang saya sudah hibahkan semenjak bergabung di MGI. Kemudian ada usaha es cincau yang mangkrak sampai sekarang tidak jalan-jalan, tidak balik modal juga. Itu semua saya lakukan di sela-sela kesibukan saya jadi pegawai negeri sipil. Kenapa? Karena saya selalu punya impian untuk membuat orang tua saya bahagia dan salah satunya bisa mengumrohkan beliau. Kenapa impian itu selalu melekat dalam diri saya, teman-teman sekalian? Karena saya ini ditinggal ayah sejak umur 13 tahun. Sebagai anak sulung, saya punya beban keluarga untuk bagaimana melihat keluarga-keluarga saya, adik-adik saya berhasil juga. Nah, semenjak jadi pegawai negeri sipil, kemudian menjalankan beberapa usaha, saya belum bisa mewujudkan impian-impian itu. Berbagi ke keluarga, mengumrohkan orang tua, dan seterusnya. Sampai kemudian saya ketemu dengan seorang yang luar biasa, namanya Ibunda Sulastri, ketemu dari usaha saya berikutnya, yaitu usaha agribisnis, pengembangan talas Jepang yang akan diekspor. Saya kerjasamakan dengan seorang eksportir dari Makassar. Waktu itu saya butuh sekali nutrisi. Saya ketemulah singkat cerita dengan Ibunda Lastri, karena beliau ternyata pakar nutrisi tanaman. Untuk sama-sama membina, saya punya petani binaan. Singkat cerita, dari semua itu belum ada usaha yang bisa memuaskan saya. Bahkan di antara semua itu ada yang gulung tikar, ada yang hidup segan mati pun tak mau, ada yang saya hibahkan untuk karyawan karena hanya sekedar bisa menghidupi omsetnya. Lalu kemudian setelah beberapa saat kerjasama dengan Bunda Lastri, waktu itu dia pulang ke Jogja. Pulang-pulang ke Sulawesi, tiba-tiba bukan saya yang bertanya, justru dia yang bertanya, Pak Dar ada waktu? Saya bilang saya di rumah Bunda, apa kabar? Oh saya mau silaturahmi. Begitu datang beliau langsung menyodorkan sebuah surat cinta Pak Bram. Teman-teman duta sekalian, surat cintanya saya ingat betul, sebuah map warna coklat yang isinya selembar surat dan selembar proposal. Saya buka, ternyata proposal kegiatan donasi 1 juta prem kacamata medis untuk Indonesia. Singkat cerita, saya minta penjelasan. Saya kira Bunda Lastri mau datang menjelaskan tentang temuan terbarunya nutrisi, ternyata datang menjelaskan tentang gerakan kacamata medis. Singkat cerita, saya bertanya, untuk apa ini program Bunda? Beliau bilang, ini Pak Adhar, mohon dibantu saya untuk mengkomunikasikan, mensosialisasikan gerakan donasi 1 juta kacamata. Untuk siapa Bunda? Untuk anak-anak -5 katanya. Singkat cerita, setelah dijelaskan panjang lebar, pikiran saya masih di talas, di petani binaan, bukan di kacamata itu. Dan gerakan donasi itu Pak Bram. Singkat cerita, saya amini, saya iakan, tapi dalam hati saya menganggap cerita donasi ini tidak masuk akal.
Kenapa tidak masuk akal? Di pikiran saya waktu itu, Pak Bram, kalau anak minus 5 yang mau didonasikan, kira-kira ini perusahaan setengah hati untuk berdonasi. Karena dalam bayangan saya waktu itu anak minus 5 tidak ada. Kenapa? Karena saya saja sudah umur sekian, belum bermasalah saya punya mata. Sehingga saya menganggap itu hanya mungkin kata-kata untuk menjual. Saya sampaikan ke Bunda Lastri, kalau ini untuk jualan, saya tidak usah Bunda ikut, tapi kalau ini memang untuk gerakan donasi, saya ikut. Kenapa? Karena sejak mahasiswa pun kita selalu kegiatan sosial kemanusiaan. Namun kegiatan donasi ini pun saya tidak percaya 100%. Saya anggap kesimpulan saya waktu itu ketemu itu hanya trik untuk menjual kacamata. Titik. Tidak lebih dari itu, Bunda. Sampai kemudian suatu ketika berjalan kurang lebih 1,5 bulan, kita adakan seminar edukasi kesehatan mata. Lalu sebagai ketua panitia saat itu, saya bawa anak pertama saya, namanya Nurul. Iseng-iseng saya periksa matanya di optik yang tersedia. Yang membuat saya kaget adalah ternyata optik berkesimpulan bahwa si Nurul ini anak kelas 5 SD minus 1,5. Di situ saya kaget campur sedih. Kaget karena saya tidak pernah menduga anak ini minus. Sedih karena saya selalu memarahi ini anak ketika pulang membawa rapor dan tidak masuk 5 besar. Padahal saya pemilik bimbingan belajar. Waktu itu di Sengkang, di Wajo. Harusnya anak ini ranking 1, ranking 2. Sebagai pemilik bimbingan belajar ayahnya. Nah, dari situ setelah pulang seminar MGI, saya kemudian membaca literatur. Kok anak bisa minus di usia muda? Ketemulah saya sejumlah literatur di Google tentang bahaya sinar biru, ancaman sinar biru bagi generasi masa depan. Saya mohon maaf tidak masuk memang di situs MGI karena saya anggap kalau saya masuk di website MGI itu kemungkinan semua bahasanya baik-baik semua. Jadi saya cari literatur pembanding, cari di Google bahaya sinar Blu-ray dan seterusnya. Saya kemudian ketemu semua literatur-literatur itu. Singkat cerita, saya semakin yakin bahwa gerakan ini bagus dan ini harus tersampaikan ke semua keluarga-keluarga Indonesia. Kenapa? Karena besar kemungkinan banyak juga keluarga-keluarga Indonesia yang seperti saya tidak tahu kalau anaknya minus. Nah, selanjutnya saat 2 bulan kemudian saya belum tertarik untuk menawarkan ini produk MGI. Kenapa? Karena saya butuh buktinya. Saya penasaran kok ada kacamata yang mengalahkan dokter. Kalau kita ke dokter, katarak, tanya, oh ini katarak. Dokter pasti akan menyampaikan silakan operasi. Tapi kemudian kalau minus, silakan ukur kacamata dioptik. Ini ada kacamata yang dibawa Bunda Lastri, kok katanya bisa menurunkan minus, menyelesaikan keluhan mata seperti katarak. Saya tidak percaya. Kemudian 2 bulan setelah itu, ternyata terbukti di awal di istri saya yang tadinya tidak bisa kasih masuk benang dalam jarum, kemudian 3 minggu pemakaian bisa kasih masuk benang dalam jarum. Kemudian ada lagi sepupu yang gulanya 554 selama 2 tahun, namanya Pak Ula, hanya pemakaian 1 bulan kacamata medis ini turun normal jadi 200 dan tidak pernah naik lagi. Ada lagi satu tante di kampung yang pernah operasi katarak, melihat 8 bulan kemudian tertutup lagi matanya karena katarak. 1 bulan pemakaian kacamata medis MGI bisa melihat kembali, bisa lagi pergi sholat berjamaah, menonton televisi hanya karena kacamata ini. Lalu kemudian di situ dengan mata kepala menyaksikan banyak testimoni, saya kemudian mencoba mencari literaturnya. Kok kacamata ini luar biasa ya? Kok produk-produk MGI terbukti di keluarga dekat saya? Saya
lagi-lagi tidak masuk di website MGI. Saya masuk di Google, cari apa itu ion negatif, apa itu turmalin, apa itu inframerah, apa itu germanium, dan apa itu nanoteknologi yang luar biasa buat kesehatan. Saya menemukan semua itu literaturnya di Google. Saya baca, saya cocokkan, ternyata memang luar biasa produk-produk MGI ini. Dari situ Pak Bram, teman-teman duta sekalian seluruh Indonesia, saya tergerak untuk mendampingi Bunda Lastri. Mendampingi untuk mensosialisasikan, semakin memasifkan gerakan ini. Ya, sampai waktu itu saya tinggalkan, delegasikan semua kegiatan-kegiatan. Saya temani waktu itu Bunda Lastri kemana-mana, karena satu pesannya Bu Lastri waktu itu saya ingat, Pak Dhar tolong kasih sibuk saya. Ya, saya bilang oke Bunda, saya kasih sibuk. Lalu setelah itu kemana-mana saya antar tiap hari, 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam. Kemudian ke Pinrang, berangkat pagi pulang subuh. Ini berangkat pagi bukan pulang petang, tapi berangkat pagi pulang subuh. Sampai istri saya di rumah protes. Protesnya, loh kenapa semua usaha sebelumnya ditinggalkan, kemudian lebih banyak mengikuti kegiatan donasi yang tidak ada hasilnya. Saya bilang ini panggilan jiwa. Ini saya senang karena di MGI ternyata saya menemukan kesempatan untuk berbagi kepada setiap orang dan hebatnya tidak keluar uang. Jadi berbagi tetapi dapat uang. Menyalurkan donasi kacamata medis tapi juga kita dapat uang. Kita dapat pembeli bensinnya sehingga berkegiatan sosial dan mendapatkan tidak mengeluarkan uang pribadi untuk itu. Selanjutnya setelah itu kemudian berkembang gerakan ini, diterima produknya di Wajo secara keseluruhan, banyak yang buktikan. Akhirnya saya semakin total di kegiatan ini, mengikuti gerakan donasi ini. Sampai suatu ketika Bunda Lastri ingat sekali waktu itu dia sampaikan, Pak Dhar ini sudah mulai dikenal gerakan ini, sudah mulai kita berikan donasinya kepada anak-anak di Wajo. Semoga semakin banyak anak-anak yang tersentuh donasinya. Pak Dhar saya sudah tidak bisa dampingi semua. Pak Dhar saya kasih pilihan, mau mandiri atau bagaimana? Saya bilang, saya jawab, Bunda, saya hanya mau jadi sopir saja. Bu Lastri terima kasih marah-marah sama saya saat itu. Saya sebenarnya hanya mau menyampaikan ke semua teman yang hadir saat itu bahwa ini MGI akan berkembang, dan kalau saat ini saya dibuat seperti itu, dipesankan seperti itu sama Bunda Lastri bahwa Adhar harus mandiri, maka ini juga pesan ke semua teman-teman, suatu saat teman-teman harus juga belajar mandiri. Dari situ saya melihat, oh Kak Bunda Sulastri ini caranya mengedukasi dengan menggunakan Infocus. Mulailah saya membeli Infocus dengan cara mencicil. Ya. Kemudian saya belajar mempresentasikan program donasi, awalnya belajar dari depan anak-anak. Waktu itu belum ada training cara menyampaikan edukasinya. Jadi saya kumpul anak-anak di depan, saya menerangkan slide yang diberikan Bunda Lastri dengan proyektor yang saya beli. Lalu singkat cerita saya mulai edukasi. Mulai dari mana? Mulai dari TK anak saya. Saya tidak langsung ke dinas, saya tidak langsung ke SMA, tapi mulai ke sekolah TK dulu. Dan hasilnya luar biasa. Saya ditolak. Tidak ada yang closing. Bapak Ibu sekalian, teman-teman duta semua, tidak ada yang closing, ditolak, ya. Tapi tidak putus asa, terus belajar dan belajar sampai akhirnya 1 tahun 2 bulan, alhamdulillah luar biasa berkat MGI saya diberikan penghargaan setelah menyalurkan donasi. Saya diberikan penghargaan 1 reward umroh saat itu.
Saya buka mikrofon kamu, reminder. Begitu diberikan riwayat umroh, niatnya satu. Saya akan hadiahkan untuk ibunda tercinta. Yang dari dulu, dari semua usaha saya dan hasil saya jadi PNS belum bisa membahagiakan beliau. Untuk pertama kalinya saya mendapatkan penghargaan dari MGI, saya persembahkan untuk ibunda tercinta. Ya, berangkat umroh dari hasil MGI. Dan tidak hanya itu, saya waktu itu juga langsung memberangkatkan 2 bidadari tercinta saya. Bekas pacar saya, Ibu Ica, saya berangkatkan bukan dari reward, bukan dari penghargaan, tetapi dari bonus-bonus yang terkumpul. Luar biasa MGI. Di situ saya semakin yakin bahwa gerakan donasi yang saya semula tidak yakini kebenarannya, kemudian ternyata mendatangkan rezeki yang berlimpah buat keluarga kami. Yang membuat saya merinding dan terus saja melakukan gerakan ini karena semakin hari saya terus berdonasi bersama teman-teman di Sulawesi, saya menemukan semakin banyak anak yang minusnya tinggi. Kurang lebih 2000-an kacamata medis yang sudah digratiskan di tanah Sulawesi. 10 menit lagi ya Pak Adam. Ya, di tanah Sulawesi Selatan dan Barat. Sehingga saya menemukan bahkan ada anak umur 3 tahun minus 6, umur 6 tahun minus 9, umur 11 tahun minus 17. Dengan kata lain, ketidakpercayaan saya dulu terbantahkan dengan perjumpaan-perjumpaan saya dengan mereka. Banyak anak-anak sekarang minusnya lebih tinggi dari usianya. Termasuk salah satu anak teman SMP saya di Sopeng, baru-baru ini, anaknya 11 tahun minusnya 17. Luar biasa. Jadi ini saya bilang, ini bukan sebuah bisnis, tapi ini gerakan kemanusiaan yang harus sampai di setiap keluarga-keluarga Indonesia. Itu motivasinya yang luar biasa. Pun saya juga termasuk orang yang bersyukur menjadi saksi teori kebenaran teori dari MGI yang mengatakan anak minus 5 itu rentan di usia tuanya mengalami kebutaan. Maaf, saya sharing di sini. Saya punya teman SD dulu sebangku. Dia dikenal dengan profesor matematika karena sangat jago matematika, tetapi sudah berkacamata tebal saat itu. Dan sekarang 5 tahun terakhir ini dia mengalami kebutaan. Jadi benar-benar ini sebuah teori yang nyata saya saksikan. Namanya Pak Jaya, di kampung kami itu sudah 5 tahun buta. Ya, sejak kecil pakai kacamata, itu teman sebangku saya. Nah, teman-teman sekalian, duta seluruh Indonesia, selanjutnya terus berdonasi. Perlahan-lahan istri sudah tidak komplain lagi, meskipun pulang tengah malam, pulang subuh. Kenapa? Karena tadinya ATM gaji yang selalu saya pegang setiap bulan, gaji PNS, nanti setelah dipotong baru saya serahkan ke dia, saya serahkan semua. Kenapa? Karena alhamdulillah dari MGA sudah bisa beli bensin, sudah bisa beli kopi, dan seterusnya, sambil berdonasi. Dan luar biasanya setelah 1 tahun 6 bulan, berdonasi bersama Bunda Sulastri, Mbak Leti, kemudian teman-teman Sulawesi, saya alhamdulillah mendapatkan 3 penghargaan motor dan mobil. Saya tidak pernah menyangka sebelumnya sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya, dalam kehidupan keluarga saya, yang saya tidak pernah duga-duga sebelumnya kalau MGI bahkan sedahsyat ini. Saya pure mengenalnya hanya karena gerakan donasi dan harus disampaikan ke semua keluarga. Ternyata kacamata dan produk-produknya laris manis. Ya. Banyak orang terbantu, dan pada saat yang sama perlahan-lahan kantong juga sudah mulai sehat. Tidak seperti bisnis-bisnis saya sebelumnya. Ya, sejauh ini
saya mau sampaikan bahwa saya yang dulunya tidak percaya, alhamdulillah hari ini benar-benar merasakan kehadiran MGI yang dikenalkan oleh Bunda Lastri itu luar biasa, mengubah hidup dan kehidupan keluarga saya. Ya, jadi saya mau sampaikan bukan hanya penghargaan itu yang saya dapat, tetapi juga alhamdulillah bisa dengan bisnis ini bisa memperbaiki rumah, bisa beli tanah di tengah kota dan seterusnya. Yang luar biasa, keajaiban-keajaiban itu semakin hari semakin luar biasa di keluarga kami. Teman-teman duta se-Nusantara yang saya hormati atau calon-calon duta yang monitor dan belum bergabung, saya mau yakinkan bahwa di sini bahwa saya saksi hidupnya teori donasi ini benar adanya, harus disampaikan ke seluruh keluarga Indonesia, dan MGI ini bukan bisnis biasa. Ya, sekali lagi MGI ini bukan bisnis biasa. Ini bisnis kemanusiaan yang luar biasa. Baik, Pak Adhar. Ya Pak. Sudah selesai atau masih lanjut? Sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Ya, ini bisnis kemanusiaan yang luar biasa. Jadi teman-teman yang belum gabung, segera bergabung. Teman-teman yang sudah bergabung, kencangkan lagi kekuatan untuk bisa menebarkan donasi ini ke seluruh pelosok negeri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya berterima kasih sekali lagi kepada Bunda Lastri yang memperkenalkan MGI dan Mbak Leti, Pak Aryo yang menginspirasi, dan seluruh teman-teman Sulawesi. Semangat terus, giat berdonasi, insya Allah sehat jasmaninya dan sehat rohaninya. Salam super. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bram.